Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel kami. Channel yang akan memberikan berbagai cerita yang penuh dengan hikmah. Namun sebelum itu, luangkan waktu 5 detik dahulu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Terima kasih juga untuk yang sudah klik tombol subscribe. Semoga Anda diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah. Langit Los Angeles berubah menjadi kelabu, dihiasi asap tebal yang membubung dari perbukitan kering. Udara terasa semakin panas, membawa aroma hangus yang menyengat. Orang-orang berlari panik, membopong barang seadanya sambil mencoba mencari perlindungan. Api merambat dengan cepat, dipercepat oleh angin Santa Ana yang berhembus tanpa henti. Kebakaran itu bukan hanya mengancam rumah, tetapi juga kehidupan ribuan orang yang terjebak dalam situasi darurat. Di sebuah kawasan pemukiman di kaki bukit, sirene meraung-raung, memecah keheningan yang penuh ketegangan. Mobil-mobil pemadam kebakaran melaju kencang, mencoba menghentikan kobaran api yang terus meluas. Namun, api itu seolah tak terhentikan. Perintah evakuasi segera dikeluarkan, memaksa warga untuk meninggalkan rumah mereka secepat mungkin. Beberapa dari mereka menatap rumah yang telah mereka tinggali selama bertahun-tahun, mungkin untuk terakhir kalinya. Sebuah keluarga kecil terlihat berjalan tergesa, dengan anak kecil yang terus menangis di gendongan ibunya. Ayahnya membawa tas besar yang hampir tak sanggup ia pikul. "Kemana kita harus pergi?" tanya sang istri dengan suara bergetar. Pria itu tak menjawab, hanya melirik ke arah jalan yang dipenuhi kendaraan. Semua orang mencari tempat yang aman, tetapi tak ada kepastian di mana mereka akan berakhir. Sementara itu, di sebuah stasiun radio komunitas, suara seorang penyiar terdengar gemetar saat memberikan pengumuman darurat. "Perhatian, bagi siapapun yang berada di daerah evakuasi, mohon segera mencari perlindungan. Kami akan terus memberikan pembaruan tentang lokasi-lokasi yang aman." Namun, satu kalimat yang ia sampaikan setelahnya mengubah segalanya. "Kami juga menerima informasi bahwa Masjid Al-Nur telah membuka pintu bagi siapa saja yang membutuhkan tempat berlindung." Informasi itu menyebar cepat, dari mulut ke mulut, dari satu ponsel ke ponsel lainnya. Di tengah kekacauan, secercah harapan mulai muncul. Masjid Al-Nur, yang berdiri megah di pusat kota, kini menjadi simbol penyelamat bagi mereka yang tak tahu harus kemana. Seorang wanita yang mendengar berita itu segera berkata kepada suaminya, "Kita pergi ke masjid itu." Mereka menerima semua orang. Dalam suasana penuh ketidakpastian, ratusan orang mulai mengarahkan langkah mereka ke masjid. Api masih terus membakar perbukitan, tetapi mereka menemukan sedikit ketenangan dengan harapan bahwa di balik pintu Masjid Al-Nur, ada kehangatan dan perlindungan. Di tengah hiruk-pikuk kota yang diselimuti kekacauan, Masjid Al-Nur berdiri teguh dengan dindingnya yang putih bersih dan kubah peraknya yang berkilauan. Suara azan baru saja selesai berkumandang ketika Imam Khalid menerima kabar dari salah satu jamaah. "Kita harus bertindak cepat, Imam," kata pria itu. Nafasnya terengah-engah. "Orang-orang butuh tempat berlindung." Imam Khalid menatap aula utama masjid yang luas. Karpet tebal berwarna hijau terbentang rapi, dan lampu-lampu gantung berkilauan di atasnya. Tempat ini biasanya digunakan untuk beribadah, tetapi sekarang ia tahu, fungsi tempat ini harus lebih dari sekadar rumah ibadah. "Buka pintu-pintu itu," perintahnya sambil menunjuk ke pintu utama. "Kita tidak hanya menyambut jamaah, tapi siapa saja yang membutuhkan perlindungan." Seorang relawan langsung melangkah menuju pintu dan membukanya lebar-lebar. Udara malam yang dingin menyeruak masuk, membawa bau asap dari kebakaran yang semakin dekat. Tak lama, orang-orang mulai berdatangan. Mereka datang dengan wajah lelah, pakaian penuh debu, dan mata yang menyiratkan keputusasaan. Anak-anak kecil menempel erat pada ibu mereka, sementara para ayah membawa barang-barang seadanya. "Selamat datang di Masjid Al-Nur," ucap Imam Khalid kepada setiap orang yang masuk. Suaranya tenang, penuh kehangatan. "Di sini, kalian aman. Silakan beristirahat." Para relawan segera bergerak cepat, membawa tikar dan selimut yang sudah disiapkan. Aula utama masjid berubah dalam sekejap menjadi tempat berlindung darurat, dengan ruang-ruang kecil yang diatur sedemikian rupa agar setiap keluarga memiliki tempatnya masing-masing.
Sementara itu, informasi tentang masjid ini terus menyebar. Media sosial dipenuhi dengan unggahan tentang Masjid Al-Nur yang menerima semua orang, tanpa memandang latar belakang agama, etnis, atau budaya. Masjid ini adalah harapan terakhir kami, tulis seorang wanita di Twitter. Unggahannya disertai foto aula masjid yang penuh dengan pengungsi, dengan relawan yang tampak sibuk membantu. Dalam beberapa jam, pesan itu menjadi viral. Di sudut aula, seorang relawan muda bernama Amara sibuk membagikan makanan kepada para pengungsi. Seorang anak kecil yang terlihat ketakutan menarik ujung bajunya. "Apakah api akan sampai ke sini juga?" tanyanya dengan suara kecil. Amara berlutut, menatap anak itu sambil tersenyum. "Kita aman di sini, sayang. Jangan takut." Di luar masjid, lampu-lampu darurat dinyalakan untuk memandu lebih banyak orang yang datang. Imam Khalid berdiri di gerbang, menyambut setiap pengungsi dengan senyuman hangat. Ia tahu, tempat ini mungkin tidak cukup besar untuk menampung semuanya, tetapi ia percaya bahwa Allah akan memberikan jalan. Aula Masjid Al-Nur dipenuhi dengan berbagai wajah yang sebelumnya mungkin tidak pernah bertegur sapa. Ada keluarga Muslim, pasangan Kristen, imigran Latin, hingga seorang tunawisma tua yang terselip di pojok aula. Semua berkumpul dalam satu ruang, berbagi tempat di tengah krisis yang memaksa mereka untuk bersatu. Aula yang biasanya sunyi kini dipenuhi suara-suara percakapan, tawa anak-anak yang mencoba bermain meskipun keadaan tidak memungkinkan, dan langkah para relawan yang sibuk melayani. Imam Khalid berjalan perlahan di antara para pengungsi, memastikan semuanya dalam keadaan baik. "Apakah Anda butuh sesuatu lagi, Pak?" tanyanya kepada seorang pria tua yang sedang meminum secangkir teh hangat. Pria itu mengangguk pelan. Matanya berair. "Hanya tempat untuk merasa aman. Itu sudah lebih dari cukup," jawabnya lirih. Di salah satu sisi aula, seorang pemuda bernama David sedang membantu relawan menyusun barang-barang bantuan. Ia adalah salah satu dari ratusan pengungsi yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran itu. "Kenapa Anda membantu, padahal Anda juga terdampak?" tanya seorang relawan. David tersenyum kecil, mengangkat kotak berisi makanan kaleng. "Karena ini yang bisa saya lakukan. Jika saya tidak membantu, siapa lagi yang akan melakukannya?" Di tengah keramaian, seorang ibu muda bernama Sarah duduk bersama anaknya di atas tikar. Ia memperhatikan seorang wanita berhijab bernama Amara yang sibuk membantu anak-anak kecil untuk makan. Tanpa ragu, Sarah memanggil Amara. "Maaf, boleh saya bantu? Saya tidak bisa hanya duduk diam sementara Anda bekerja keras." Amara tersenyum lebar, mengulurkan tangan. "Tentu saja, kita bisa bekerja bersama." Percakapan sederhana itu menjadi awal dari persahabatan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sementara itu, di dapur kecil yang terletak di belakang masjid, para relawan terus menyiapkan makanan. Aroma sup panas dan roti segar memenuhi udara, memberikan sedikit rasa nyaman di tengah suasana penuh kecemasan. Salah satu relawan mendekati Imam Khalid. "Imam, persediaan makanan kita terbatas. Jika lebih banyak orang datang, kita mungkin tidak akan cukup." Imam Khalid terdiam sejenak, menatap aula yang semakin penuh. "Jangan khawatir," katanya dengan tenang. "Allah akan mencukupkan apa yang kita punya. Teruslah melayani." Ketika malam semakin larut, suasana masjid menjadi lebih tenang. Orang-orang mulai berbaring di tikar dan selimut seadanya, mencoba melupakan ketakutan mereka meskipun hanya untuk beberapa jam. Di tengah aula, seorang anak kecil mendekap boneka lusuh, tertidur di pelukan ibunya. Di sisi lain, seorang pria tua memejamkan mata, mengucapkan doa dalam hati. Untuk pertama kalinya sejak kebakaran dimulai, mereka merasakan sedikit kedamaian. Namun, di luar sana, kebakaran masih terus berkobar. Langit malam dipenuhi cahaya oranye dari api yang tak kunjung padam. Imam Khalid berdiri di halaman masjid, menatap ke kejauhan. Ia tahu bahwa ini baru permulaan. Tantangan yang lebih besar masih menanti, tetapi di balik setiap wajah yang ia lihat di aula tadi, ia menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Pagi hari di Masjid Al-Nur diawali dengan kesibukan yang tidak biasa. Di aula utama,
Pengungsi dari berbagai latar belakang mulai membantu satu sama lain. Sebagian menyusun makanan yang tersisa, sementara yang lain membersihkan area tidur agar tetap nyaman untuk digunakan. Meski mereka datang dari tempat dan keyakinan yang berbeda, kesulitan yang sama menyatukan mereka dalam semangat solidaritas. David, yang sebelumnya kehilangan rumahnya akibat kebakaran, terlihat berdiri di dekat meja makanan, membagikan roti kepada para pengungsi. Wajahnya menunjukkan kelelahan, tetapi ia tetap tersenyum. Seorang wanita muda mendekatinya, membawa seember air. "Ini untuk cuci tangan, supaya semuanya tetap bersih," ucapnya sambil tersenyum. David mengangguk pelan. "Terima kasih. Kita semua butuh lebih banyak orang seperti kamu." Di sudut aula, Amara membantu seorang anak kecil yang mencoba menyuap bubur ke mulutnya. Anak itu terus tersenyum, meskipun tangannya penuh dengan sisa makanan. Amara tertawa kecil, lalu membersihkan wajah anak itu dengan lembut. "Kamu harus makan yang banyak, ya, biar kuat," katanya dengan suara lembut. Ibunya yang duduk tak jauh darinya mengucapkan terima kasih dengan mata berkaca-kaca. "Tidak apa-apa, ini yang bisa saya lakukan," balas Amara dengan tulus. Sementara itu, di luar masjid, para relawan mulai mendistribusikan barang-barang sumbangan dari komunitas setempat. Kardus berisi pakaian, makanan kaleng, dan air minum mulai berdatangan sejak pagi. Imam Khalid berdiri di gerbang, mengarahkan para relawan. "Pastikan semua orang mendapatkan bagian. Tidak ada yang tertinggal," pesannya. Salah satu relawan mendekat dan berkata dengan suara cemas, "Imam, persediaan ini hanya cukup untuk 2 hari. Apa yang akan kita lakukan jika bantuan tidak datang lagi?" Imam Khalid tersenyum, menepuk pundak relawan itu. "Jangan khawatir. Allah selalu memberi jalan." Di dalam aula, suasana penuh dengan percakapan hangat. Sarah, yang sebelumnya hanya duduk diam di pojok, kini ikut membantu menyusun makanan bersama Amara. "Aku tidak pernah berpikir akan berada di tempat seperti ini," kata Sarah sambil mengangkat sekotak makanan. "Tapi melihat bagaimana semua orang saling membantu di sini, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar bencana ini." Amara mengangguk, memandang aula yang dipenuhi dengan berbagai macam orang. "Kadang, Allah mempertemukan kita di tengah kesulitan untuk menunjukkan betapa kita bisa kuat saat bersama." Sarah tersenyum, merasa nyaman dengan kehadiran Amara. Meski mereka baru saja bertemu, percakapan itu membangun jembatan persahabatan di antara mereka. Ketika malam kembali tiba, pengungsi mulai berkumpul untuk makan malam bersama. Imam Khalid berdiri di tengah aula, memimpin doa sederhana sebelum makanan dibagikan. Suaranya tenang, tetapi penuh keyakinan, membuat semua orang merasa tenang meskipun di tengah krisis. Setelah doa, para pengungsi saling berbagi cerita, tertawa, dan untuk sejenak, melupakan kebakaran yang masih terus membara di luar sana. David, yang kini duduk di dekat pintu masjid, memandang ke dalam aula. "Aku kehilangan segalanya dalam kebakaran ini," gumamnya. "Tapi di sini, aku merasa menemukan sesuatu yang lebih besar daripada rumah yang hilang." Ia menatap sekeliling, melihat wajah-wajah yang berbeda tetapi penuh kehangatan. Di dalam hati, ia merasa bahwa tempat ini telah memberinya harapan baru. Malam itu, langit kembali dipenuhi dengan cahaya jingga dari kebakaran yang semakin mendekat. Meski Masjid Al-Nur menjadi tempat perlindungan bagi ratusan pengungsi, kenyataan mulai terasa semakin berat. Persediaan makanan dan air semakin menipis. Udara di aula semakin sesak, dan ruang yang sempit membuat ketegangan mulai terasa. Seorang pria berusia 50-an, yang sebelumnya diam di sudut aula, tiba-tiba berdiri dengan wajah tegang. "Ini tidak bisa terus begini," katanya dengan suara lantang. Semua mata langsung tertuju padanya. "Kita tidak punya cukup makanan. Kalau seperti ini terus, siapa yang bisa bertahan?" Beberapa orang mulai mengangguk setuju, sementara yang lain tetap diam, tidak ingin memperburuk suasana. Imam Khalid yang berada di dekat pintu segera melangkah ke tengah aula. Ia memandang pria itu dengan tenang, lalu berbicara dengan suara lembut tetapi penuh wibawa. "Saya tahu ini sulit. Kita semua menghadapi tantangan yang sama.
Tapi ingat, kita di sini bukan untuk berselisih, melainkan untuk saling membantu. Pria itu terdiam, tetapi masih terlihat gelisah. Beberapa pengungsi lainnya mulai berdiri, mencoba menenangkan situasi. David yang duduk di dekat meja makanan segera bangkit. Kita semua kehilangan sesuatu di sini, katanya dengan suara lantang, mencoba menarik perhatian. Tapi kita masih punya satu sama lain. Kita harus bekerja sama, bukan saling menyalahkan. Amara, yang berada di dekat Sarah, juga ikut berbicara. Setiap orang di sini penting. Tidak ada yang sendirian. Kalau kita bersatu, Allah pasti akan menunjukkan jalan. Suaranya yang tenang tetapi tegas membuat suasana perlahan kembali kondusif. Imam Khalid kemudian berdiri di tengah aula. Tangannya terangkat untuk meminta perhatian. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenung. Kita semua di sini adalah keluarga sementara. Kita punya masalah, tetapi mari kita hadapi bersama. Jangan biarkan rasa takut memisahkan kita. Setelah beberapa saat hening, suasana kembali tenang. Orang-orang mulai kembali ke tempat mereka masing-masing. Beberapa dari mereka saling berpelukan, mencoba menguatkan satu sama lain. Di sudut aula, seorang wanita tua mulai mengatur barang-barangnya, lalu menawarkan sebagian makanan yang ia punya kepada keluarga di sebelahnya. Tindakan kecil itu menjadi pemantik solidaritas baru. Sementara itu, di luar masjid, sebuah truk bantuan terlihat mendekat. Suara mesin beratnya memecah kesunyian malam. Truk itu membawa makanan, air, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan. Donasi itu berasal dari seorang pengusaha lokal yang mendengar tentang Masjid Al-Nur dari media sosial. Para relawan segera berlari ke arah truk, membantu menurunkan barang-barang dengan penuh semangat. Ketika bantuan mulai didistribusikan, wajah-wajah yang tadinya tegang berubah menjadi lega. Anak-anak mulai tersenyum kembali, dan para pengungsi saling berbagi makanan dengan sukacita. Malam itu, aula masjid kembali dipenuhi rasa kebersamaan yang lebih kuat dari sebelumnya. Imam Khalid berdiri di gerbang masjid, menatap ke dalam aula yang penuh dengan kehidupan. Ia mengucap syukur dalam hati, yakin bahwa Allah tidak akan membiarkan mereka sendirian. Meskipun tantangan masih terus berdatangan, malam itu menjadi bukti bahwa solidaritas mampu mengalahkan rasa takut dan putus asa. Pagi itu, suasana di Masjid Al-Nur terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Udara masih membawa sisa-sisa asap dari kebakaran yang perlahan mulai terkendali, tetapi semangat di dalam masjid jauh dari suram. Para pengungsi yang awalnya saling asing kini bekerja bersama seperti keluarga. Aula yang tadinya penuh ketegangan kini dipenuhi tawa dan obrolan hangat. Di salah satu sudut aula, Sarah dan Amara duduk bersama, membagikan roti dan susu untuk anak-anak yang duduk mengelilingi mereka. Aku tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang seperti kamu di tempat seperti ini, ucap Sarah sambil tersenyum. Amara tertawa kecil. Kadang, rencana Allah membawa kita ke tempat-tempat yang tidak kita duga. Aku juga tidak pernah menyangka akan memiliki teman seperti kamu. Di sisi lain aula, David terlihat sedang membantu Ethan, seorang pemuda yang awalnya terlihat pendiam dan pemalu. Ethan memindahkan kardus makanan dengan gerakan kikuk, tetapi David dengan sabar membimbingnya. Kamu kuat, Ethan, ujar David sambil tersenyum. Ethan membalas dengan canggung, tetapi ada secercah rasa percaya diri di matanya. Aku tidak pernah merasa seberguna ini sebelumnya, katanya pelan. David menepuk pundaknya. Di sini, setiap orang punya peran. Kamu melakukan hal yang hebat. Hari itu, para pengungsi mulai saling berbagi lebih dari sekadar makanan atau tempat tidur. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan air mata. Seorang pria tua yang awalnya duduk menyendiri kini mulai terlibat dalam percakapan dengan keluarga muda di dekatnya. Saat ini mungkin terasa sulit, katanya. Tetapi lihatlah bagaimana kita semua ada di sini untuk satu sama lain. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kita kuat. Sore harinya, berita tentang kebakaran yang mulai terkendali membawa kelegaan bagi semua orang. Pemerintah lokal mengumumkan bahwa beberapa wilayah telah aman untuk ditinggali kembali. Namun, bagi banyak pengungsi, meninggalkan Masjid Al-Nur bukan hanya berarti kembali ke rumah,
tetapi juga meninggalkan tempat yang telah menjadi rumah kedua mereka. Amara, Sarah, David, dan Ethan berkumpul di teras masjid, menikmati udara sore yang lebih sejuk. Mereka tidak banyak bicara, tetapi keheningan itu penuh makna. "Aku tidak tahu bagaimana aku akan melewati semua ini tanpa kalian," kata Sarah akhirnya. Suaranya penuh keharuan. "Kita semua menemukan kekuatan di tempat ini," balas Amara. "Dan aku yakin, persahabatan ini tidak akan berhenti di sini." Imam Khalid berjalan mendekat, tersenyum sambil melihat kelompok kecil itu. "Allah selalu punya cara untuk mempertemukan kita," katanya. "Kadang melalui kebahagiaan, kadang melalui kesulitan. Tetapi apa yang kita temukan di sini adalah sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita tinggalkan." Malam itu, para pengungsi berkumpul untuk terakhir kalinya di aula utama masjid. Mereka menghabiskan waktu dengan berbagi cerita dan doa, merayakan persahabatan dan kekuatan yang mereka temukan di tengah bencana. Meski kebakaran telah meninggalkan jejak luka, di dalam hati mereka ada rasa syukur yang tak terhingga. Pagi yang cerah menyelimuti Masjid Al-Nur. Udara segar yang perlahan menggantikan bau asap memberi harapan baru bagi para pengungsi. Kabar bahwa kebakaran sudah sepenuhnya terkendali menyebar cepat. Warga mulai bersiap untuk kembali ke kehidupan mereka. Meskipun bagi banyak orang, rumah yang mereka tinggalkan mungkin sudah tak ada lagi. Imam Khalid berdiri di aula masjid, memandang para pengungsi yang sibuk mengemasi barang-barang mereka. Beberapa dari mereka menatap sekeliling dengan perasaan berat, menyadari bahwa tempat ini telah menjadi lebih dari sekadar tempat perlindungan. Masjid Al-Nur adalah tempat di mana mereka menemukan rasa kemanusiaan, persahabatan, dan harapan. Di dekat pintu, David berdiri bersama Ethan. Mereka membantu seorang ibu muda mengangkat tas berat yang hampir terlalu besar untuk dibawa sendiri. "Kamu akan baik-baik saja?" tanya David dengan nada khawatir. Wanita itu tersenyum, meski matanya menunjukkan kelelahan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tapi aku akan selalu ingat apa yang kalian lakukan untukku di sini." Sementara itu, Sarah berdiri bersama Amara, berbicara pelan sambil memandangi aula yang mulai kosong. "Aku tidak pernah mengira masjid bisa menjadi tempat sehangat ini," kata Sarah. "Aku belajar banyak tentang arti berbagi dan membantu tanpa pamrih." Amara tersenyum lembut. "Aku hanya melakukan apa yang Allah ajarkan. Kita semua hanya manusia yang saling membutuhkan, Sarah. Dan aku senang kamu ada di sini untuk belajar bersama kami." Di luar masjid, truk-truk bantuan dari pemerintah mulai tiba untuk mengangkut pengungsi ke tempat yang lebih permanen. Beberapa pengungsi memilih untuk tetap tinggal di kota, sementara yang lain memutuskan untuk mencari awal baru di tempat lain. Namun, di antara perpisahan itu, ada janji yang tak terucapkan bahwa persahabatan yang terbentuk di sini akan terus hidup. Beberapa hari kemudian, Masjid Al-Nur kembali ke fungsi awalnya sebagai rumah ibadah. Namun, jejak dari krisis itu tetap terasa. Aula utama yang sebelumnya penuh dengan pengungsi kini kosong, tetapi dinding-dindingnya seolah menyimpan cerita tentang kebaikan dan solidaritas yang pernah terjadi di sana. Imam Khalid berdiri di tengah aula, memandang ke sekeliling dengan hati penuh syukur. Allah telah menunjukkan bahwa masjid ini bukan hanya untuk sholat, tetapi untuk kemanusiaan, gumamnya pelan. Bulan berganti, dan kehidupan di Los Angeles perlahan kembali normal. Namun, bagi mereka yang pernah berlindung di Masjid Al-Nur, tempat itu menjadi simbol harapan yang tak pernah padam. Beberapa dari mereka bahkan kembali ke masjid untuk mengenang kebersamaan yang pernah mereka rasakan. Di antara mereka ada Sarah dan Amara, yang kini menjadi sahabat dekat, serta David dan Ethan, yang mulai terlibat dalam kegiatan sukarela bersama. Masjid Al-Nur kini tidak hanya dikenal sebagai tempat ibadah, tetapi sebagai tempat di mana keajaiban kemanusiaan pernah terjadi. Ceritanya menyebar ke seluruh dunia, menginspirasi banyak orang untuk melihat bahwa di tengah kesulitan, selalu ada ruang untuk kebaikan. Dan meskipun kebakaran telah meninggalkan luka, kehangatan yang mereka temukan di sana tetap hidup di hati semua orang yang pernah melintasi pintunya.